recordingnya tersimpan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Sebelumnya ikhwas sekalian, suara saya jelas? Iya, jelas. Iya, Ustaz, jelas. Cuma saya mohon maaf, ini saya tidak aktifkan video karena saya tidak pakai mic khusus, jadi HP-nya ini saya harus dekatkan. Apa ya? 6, Ustaz. Ya. Ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan tentang atau pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau masuk dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Di mana rukun yang pertama kita sudah bahas berkaitan dengan niat. Okay. Kemudian rukun yang kedua juga sudah berkaitan dengan takbiratul ihram. Dan sekarang kita masuk pada rukun yang ketiga. Okay. Rukun yang ketiga daripada rukun-rukun sholat ini adalah al-qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Ya. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dengan tegak. Dan hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda ya yang melakukan sholat, yang artinya melakukan sholat dengan asal-asalan, kemudian dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Nah, di sini disebutkan idza qumta, jika engkau berdiri, yang menunjukkan bahwa berdiri memang perkara yang wajib ya di dalam sholat. Kemudian hal ini juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata tentang penyakit yang beliau derita, ya, penyakit bawasir. Penyakit bawasir itu kan ambeien, ya, ambeien. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya, artinya posisi sholatnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sholli qa'iman, berdirilah, ya, artinya engkau sholat dalam posisi berdiri. Fa illam tastati', kalau engkau tidak bisa, faqa'idan, maka duduklah. Wa illam tastati', jika engkau tidak mampu juga duduk, fa'ala jambin, maka dengan model berbaring, ya. Kalau di dalam riwayat Nasai disebutkan fa illam tastati' fa mustalqiyan, ya, jika tidak mampu maka berbaring. Ya, berbaring, cuma ala jam dengan mustalqi, istilqa itu beda. Ala jam artinya posisinya itu menyamping, baringnya menyamping. Sedangkan mustalqiyan itu nelentang, ya, tidur terlentang. Nabi SAW, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan, ya, seseorang itu lebih daripada kemampuannya. Baik.
Kemudian perkara ijma sudah merupakan perkara ijma, artinya tidak ada khilaf bahwasanya wajibnya berdiri di dalam sholat, ya. Dan maksud sholat di sini ikhwasaliat adalah sholat wajib, ya, sholat 5 waktu bagi yang mampu, ya, yang mampu. Apa yang dimaksud dengan berdiri, ikhwasaliat? Yang dimaksud dengan berdiri adalah wukuful musalli ala qadamaihi wa thubutihima fi mauqifihi ma'anas bi aywami wahrihi falau, ya. Nah, ini definisi daripada berdiri. Dia adalah wukuful musalli, berdirinya artinya tegaknya seorang yang lagi sholat, ala qadamaihi, dia berpijak di atas kedua kakinya, wasubutihima, dan menetap, ya. Artinya kokoh, kedua kakinya itu kokoh, fi mauqifihi, pada posisinya, ma'anas bi idhami dhahrihi, dengan meluruskan tulang belakangnya. Ya, artinya ini saya kira sesuatu yang jelas, ya. Kalau kita kan berdiri sudah ditahu apa definisi berdiri. Kadang sesuatu yang jelas itu kalau didefinisikan, ya justru kadang malah jadi kabur, ya. Posisi berdiri. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia adalah berpijaknya seorang di atas kedua kakinya yang kokoh, ya, pada tempatnya dengan meluruskan tulang punggungnya. Nah, ini kadang justru orang bingung apa maksudnya ini. Nah, ini adalah berdiri, ya. Baik. Jadi itu definisi daripada berdiri. Berdiri tegak. Jadi gimana sekiranya ikhwasilian kalau ada orang yang dia mampu berdiri tegak lurus, tapi dia memilih untuk bungkuk, ya, atau misalnya miring, ya. Artinya dia tidak tegak lurus. Itu gimana hukumnya? Nah, kita katakan hukumnya adalah tidak sah, ya. Selama seseorang itu mampu berdiri tegak lurus, kemudian dia memilih posisi miring, posisi bungkuk, ya, maka konsekuensinya adalah sholatnya tidak sah. Ya. Nah, itu. Beda halnya kalau misalnya dia tidak mampu, ya. Beda halnya kalau misalnya dia tidak mampu berdiri tegak lurus, ya. Banyak sebabnya, tentunya bisa karena dia sudah tua, ya. Bisa karena sakit, ya. Akhirnya posisi berdirinya itu mirip-mirip orang yang ruku, kan gitu. Kadang ada orang yang kalau kita lihat dia mirip-mirip ruku, padahal sebetulnya itu orang itu sudah berdiri tegak lurus, itu menurutnya. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu tegak, ya. Maka karena itulah posisi yang dia mampu, kita katakan dia tidak dituntut melebihi daripada kemampuannya. Cukup seperti itu saja, ya. Beda halnya kalau misalnya dia mampu misalnya berdirinya itu maksimalnya, ya. Misalnya dia adalah orang yang sudah tua atau dia adalah orang yang lagi sakit, maksimal berdirinya misalnya posisi bungkuk, ya. Tapi dia misalnya posisinya itu kan beda bungkuk dengan ruku, ya. Beda bungkuk dengan ruku. Dia bisa bungkuk, ya, artinya bungkuk ini kan agak tegak sedikit tapi agak miring. Tapi dia memilih ruku. Nah, kita katakan selama dia masih bisa yang lebih maksimal daripada itu, dia harus lakukan. Dia tidak boleh memilih posisi yang jauh daripada yang bisa maksimal. Ya. Karena dari awal kita katakan kalau bisa tegak lurus, maka harus tegak lurus. Kalau bisa hanya bisa bungkuk, ya, kita katakan cukup bungkuk saja. Tapi kalau misalnya dia memilih lebih dia memilih kurang daripada itu, ya, maka kita katakan ini tidak sah. Ya.
Hal ini berdasarkan kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah, ya, itu tidak senantiasa ya. Gimana ya Khosel? Suara saya masih jelas? Nah, Ustaz. Ya. Jadi ini berdasarkan kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah tidak dianggap tidak ditinggalkan begitu saja karena alasan kesulitan. Ya. Pokoknya selama mampu harus lakukan yang dimampu. Baik. Tapi kalau misalnya berdirinya itu adalah posisi bungkuk, maka nanti harus ketika dia ruku, ya harus ada perbedaan. Ya, artinya dia lebih bungkuk lagi. Ya, artinya lebih miring lagi. Ya. Baik. Tadi kita katakan hal ini bagi yang mampu saja, ya. Orang yang mampu saja, ya, berarti ya, orang yang tidak mampu untuk berdiri karena ada uzur syar'i, maka sholatnya boleh duduk. Tadi kita katakan berdiri ini dalam sholat wajib, ya, dalam sholat fardu harus bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ya. Bagaimana posisi duduknya itu terserah. Ya. Kan ada posisi duduk, misalnya duduk sila, ada posisi duduk, misalnya duduk memanjangkan kakinya, ada posisi duduk sebagaimana posisi di dalam sholat, ya. Itu bebas, posisi duduknya itu mau posisi duduk yang bagaimana terserah. Ya. Apa dalilnya? Ya berdasarkan hadis tadi, hadis Imran bin Husain yang kita sebutkan tadi, ya. Fa'ilam tastati fasalli qa'idan. Dan hal ini juga berdasarkan ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan pahalanya? Apakah pahala ketika dia sholat berdiri dan sholat duduk berbeda? Gimana kalau dia duduk? Apakah pahalanya itu berkurang? Nah, kita katakan pahalanya tidak berkurang. Ya. Artinya tetap dia posisi duduknya, karena memang dia tidak mampu berdiri, ya, sehingga dia memilih duduk. Kita katakan pahala yang dia dapatkan dalam posisi duduk itu sama ketika dia mampu berdiri. Ini kan keadaan yang di luar kemampuan, ya. Selama itu di luar kemampuan, ya dia sudah melakukan yang dia mampu, ya walaupun dia duduk, maka dia dianggap pahalanya tetap dianggap sebagaimana sholat berdiri. Kenapa? Karena ada uzur. Nah, di situ ada alasan yang dibenarkan, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk. Ya. Baik. Pertanyaannya gimana kalau dia tidak bisa duduk juga? Ya. Dia tidak bisa duduk. Maka kita katakan dia sholat berbaring. Ya. Berbaring, dan yang paling afdol adalah baring kanan. Ya, jadi dia menghadap ke kiblat dan dia miring ke kanan. Ya. Kalau misalnya dia mampu miring ke kanan, tapi dia memilih miring ke kiri, itu makruh. Kalau misalnya mampu ke kanan, tapi pilih ke kiri. Beda halnya kalau misalnya dia tidak bisa miring ke kanan, maka kita katakan silakan miring ke kiri dan tidak makruh. Ya, tidak makruh. Nah, gimana kalau misalnya miring ke kiri juga dia tidak mampu? Apakah ada solusi yang ketiga? Solusi yang ketiga adalah
tidur, bukan tidur ya, berbaring terlentang. Artinya dia menghadap ke atas, kakinya dia hadapkan ke kiblat, kemudian dia menopang sedikit kepalanya. Dia menopang sedikit kepalanya sehingga wajahnya itu bisa menghadap ke kiblat. Nah, adapun bagaimana posisi rukuknya, bagaimana posisi sujudnya, nah itu sisa dia gerakan kepalanya. Dia majukan sedikit kepalanya, ya kalau ruku, ya. Kalau sujud dia lebih majukan lagi dan seterusnya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan orang yang berbaring ini, ya, orang yang berbaring ini, sekiranya dia mampu duduk, ya, untuk ruku dan sujud, ya, anggaplah seperti itu. Dia tidak, artinya dia baringnya itu hanya dalam posisi berdiri saja, sebagai pengganti posisi berdiri. Tapi ruku dan sujudnya dia bisa duduk. Kan gitu. Ada orang yang dia tidak bisa berdirinya saja. Nah, maka dia boleh mengganti dengan posisi berbaring untuk berdirinya. Tapi kapan dia bisa duduk untuk rukunya, maka dia harus lakukan dalam keadaan duduk. Ya. Begitu juga sujudnya. Kalau bisa dia bisa sujud dalam posisi duduk, maka kita katakan dia bangkit duduk dan sujud dalam posisi duduk. Ya. Nah itu bagi yang mampu. Jadi yang kita katakan duduk, ya. Jadi dia baring mulai dari berdiri, ruku dan sujudnya. Tapi kapan ada posisi yang dia bisa duduk, maka dia duduk. Ya. Sama halnya kalau kita kalau misalnya dalam keadaan duduk, ya, ada orang misalnya duduk, sholatnya duduk, ya. Nah, selama ada posisi dia bisa berdiri, maka berdiri. Bagaimana maksudnya? Gini, kan ada orang yang tidak bisa berdiri lama, ya. Dia mungkin pusing, ya. Maka dia bisa mengganti posisi berdirinya itu dalam keadaan duduk. Tapi kapan rukuknya dia bisa berdiri, maka kita katakan rukuknya dia harus lakukan dalam posisi berdiri. Ya. Nah itu artinya jika ada posisi yang bisa dilakukan sebagaimana asalnya, maka tetap dia lakukan sebagaimana asalnya. Kalau memang sudah tidak bisa, barulah dia ganti semua posisi tersebut dengan posisi yang menjadi dengan baginya. Ya, tidak bisa berdiri, maka duduk, ya, di seluruh sholatnya. Tidak bisa duduk di seluruh sholatnya, maka dia baring di seluruh sholatnya. Paham, ikhwas sekalian? Baik. Kemudian tadi kita juga jelaskan bahwasanya hal ini berlaku dalam sholat wajib, ya. Berlaku dalam sholat wajib. Artinya berdiri ini adalah rukun di dalam sholat wajib. Berarti kalau disebutkan di dalam sholat wajib, pertanyaannya, gimana dengan sholat sunnah? Ya. Maka untuk sholat sunnah, ibu sekalian, berdiri di dalam sholat sunnah hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi gimana kalau misalnya ada orang yang mampu berdiri, kemudian dia sengaja duduk dalam sholat sunnahnya?
berhenti? Ya, saya lanjutkan. Kalau misalnya seseorang itu mampu berdiri di dalam sholat sunnah, kemudian dia sengaja untuk duduk, padahal dia mampu berdiri, maka konsekuensinya adalah dia mendapatkan setengah pahala daripada sholatnya. Itu konsekuensinya ya. Kalau seorang itu mampu berdiri, tapi dia pilih apa? Duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala. Dan hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman," barang siapa yang salat berdiri, fahuwa afdal, maka itu adalah posisi yang paling afdal. Wa man shalla qa'idan, tapi barang siapa yang salatnya adalah duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, ya, dan barang siapa yang salat, maksudnya di sini muttaji, artinya dia setengah pahala daripada orang yang duduk. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Terus gimana ikhwan sekalian, kalau misalnya ada orang yang mampu berdiri tapi dia memilih untuk baring, itu gimana? Ada yang mampu berdiri tapi sengaja baring, itu berapa pahalanya? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, ini masih nyambung ya? Gimana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau ada yang mampu berdiri, dia sengaja apa? Dia sengaja duduk. Nah, sengaja duduk itu setengah pahala. Yang mampu duduk juga setengah. Nah, sekarang kalau dia berdiri, tapi sengaja baring, aja baring. Itu gimana? Berapa pahalanya? Dari Pak Aradung tadi. Seperdua dari pahala duduk. Tapi kan dia ada berdiri, dia langsung baring. Seperempat. Ini rekamannya gimana? Ibu sekalian, kok dipotong-potong? Afwan Ustaz, agak bermasalah jaringan Ustaz. Oh gitu. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas untanya, dan beliau dalam keadaan duduk. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu gimana? Bisa sih. Iya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mau menunjukkan, bukan berarti Nabi SAW melakukan perkara makruh ya. Artinya memang itu karena memang posisi beliau sebagai seorang nabi. Posisi beliau untuk menjelaskan, dan hal ini menunjukkan kebolehan. Ya. Bukan berarti Nabi SAW melakukan perbuatan makruh. Karena kita tidak tahu ya kalau Nabi SAW tidak melakukannya. Nah,
Dan maksud daripada kurangnya pahala di situ, ya, kalau memang mampu, ya, mampu berdiri sengaja duduk, mampu duduk sengaja baring. Nah itu yang kita katakan kurang pahalanya. Mampu berdiri dan duduk, ya tidak mampu duduk maka baring, ya, pahalanya tetap sempurna. Ini dianggap oleh Allah. Dan surah Al-Fatihah ini, kalau sekalian, dia adalah rukun di dalam sholat wajib yang harus dibaca, ya, daripada sholat. Dan bukan hanya dalam sholat wajib, bahkan dalam sholat sunnah pun seperti itu. Artinya dalam sholat sunnah, orang sholat sunnah tanpa baca Al-Fatihah, ya sholat sunnah tidak sah. Maka membaca surah Al-Fatihah ini adalah rukun di setiap rakaat, ya. Ingat, di setiap rakaat, baik sholatnya itu adalah sholat wajib atau sholat sunnah, baik sholatnya itu adalah sholat yang dijaharkan bacaannya atau sholat yang bacaannya sir. Jadi semuanya harus baca Al-Fatihah. Ya. Dalam sholat sendiri atau dalam posisi imam atau posisi makmum. Pokoknya walaupun makmum, dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kalau bisa dihafal, dihafal. Tapi kalau tidak bisa dihafal, maka boleh dibaca dengan cara membaca, artinya melihat baca. Ya, dibacakan, kemudian dia ikuti. Ya. Atau misalnya dia melihat tulisan, melihat mushaf, boleh. Kalau memang tidak ada cara yang lain membaca Al-Fatihah kecuali melihat mushaf, maka lihat mushaf. Dia melihat dinding. Bahkan ikhwas sekalian, bahkan sekiranya ada orang yang misalnya dia tidak hafal Al-Fatihah dan dia sholat dalam keadaan gelap dan dia harus melihat bacaan ketika membaca Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk apa? Dia wajib baginya untuk mengadakan penerangan, ya. Kalau memang kondisinya gelap, dia ambil lilin kah atau lampu kah untuk menerangi ruangan sehingga dia bisa membaca tulisan itu. Ya. Intinya, ya, apa usahanya sampai dia bisa membaca. Nah, maka perkara yang wajib mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu kaidahnya. Bahwa perkara wajib yang tidak bisa realisasikan kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib juga. Ya. Kita tidak bisa membaca tanpa cahaya, maka mendatangkan cahaya itu untuk bisa membaca hukumnya adalah wajib. Itu kalau memang orang itu tidak hafal, ya. Orang itu tidak hafal. Tapi kalau dia hafal, ya dia baca dari hafalannya. Bahkan kita katakan kalau misalnya orang itu tidak bisa membaca Al-Fatihah dan dia harus melakukan perjalanan untuk belajar membaca Al-Fatihah di kampung yang lain, di kota yang lain, dan perjalanannya itu misalnya harus mengeluarkan biaya, maka dia harus safar mengeluarkan biaya untuk bisa membaca surah Al-Fatihah. Maka safarnya itu hukumnya adalah safar wajib, walaupun dia adalah seorang wanita mahram. Kalau dia adalah safar wajib, boleh dia lakukan. Baik.
Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan sebetulnya kalau kita lihat ayat ini ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an itu. Sebenarnya disebabkan oleh ayat inilah kemudian ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Ulama Hanafiyah memahami ayat ini ya, pokoknya ayat apa saja surah Al-Fatihah. Jadi ya, walaupun bukan surah Al-Fatihah, yang penting ayat itu sudah sah. Itu dalam mazhab Hanafi. Beda dengan jumhur. Jumhur ulama memahami ayat ini berdasarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini dianggap adalah umum. Sedangkan dalil yang mengkhususkan ke umum ini antara Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab. Ya, maksudnya surah Al-Fatihah. Kata-kata la sholata di sini tidak ada sholat. Ya, maksudnya tidak sah sholat. Sehingga jumhur ulama itu menganggap bahwa membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib. Ya. Terus gimana dengan mazhab Hanafi berdasarkan dalil ini? Apa jawaban mereka? Ya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa la sholat di sini artinya tidak sempurna sholat. Ya, masalah salah satu memang ada dalil yang sifatnya relatif bisa dipahami lebih daripada sahan. Ya, ada dalil yang sifatnya tidak paten. Ada dalil yang paten, yang qat'i, ada dalil yang tidak paten, yang zonni. Nah, dalil-dalil yang zonni ini, yang tidak paten ini, yang kemudian bisa dipahami lebih daripada satu pemahaman. Jadi jangan anggap bahwa ulama itu tidak paham dalil. Mereka paham dalil. Ya, mereka paham dalil. Hanya saja mereka itu beda dalam memahami dalilnya. Dan itu adalah perkara yang beribadah berdasarkan pemahaman terhadap dalil, bukan masalah ada atau tidak adanya dalil. Nah, sebagian orang terlalu kaku. Pokoknya ada atau tidak ada dalil. Sebenarnya bukan masalahnya ada tidak ada dalil. Yang jadi masalah adalah bagaimana memahami dalil itu. Hasil pemahaman daripada dalil itu, itulah yang kemudian kita pakai untuk beribadah. Ya. Karena namanya saja fikih. Fikih itu kan dari segi bahasa adalah pemahaman. Ya. Kalau memang adanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup, ya ngapain dipahami lagi, kan gitu. Ngapain ulama capek-capek untuk berijtihad memahami dalil? Kalau memang cukup dengan adanya dalil itu, kan Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada, ya. Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada. Tapi tidak sebatas itu. Ulama kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah itu, kemudian menghasilkan pemahaman, dan kita melalui pemahaman para ulama itulah yang kemudian menjadi pegangan kita untuk beribadah. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain dijadikan pegangan oleh jumhur ulama. Ya. Di antaranya sambil contoh hadis riwayat Muslim, ya. Kullu sholatin la yuqra fiha bi Fatihatil kitab fahuwa khadaj ay naqisah. Semua salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah, maka dia
tidak sah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Daruqutni, la tujzi, ya di sini kata-kata la tujzi artinya tidak sah, benar-benar tidak sah. La tujzi salatun la yuqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah. Ya. Jadi kawan sekalian, saya lanjutkan ya. Ini kalau kita berbicara tentang dalil seperti ini kawan sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang dalil itu panjang. Ceritanya panjang ya. Makanya saya selama ini tidak terlalu mendalam dalam permasalahan dalil. Bagi pemula seperti kita ini, intinya adalah bagaimana memahami perkara ya. Masalah dalil sebetulnya ada. Pembahasan dalil itu jangan khawatir. Pembahasan dalil itu sudah selesai. Mazhab itu sudah selesai. Semua punya dalil. Hanya saja bagi orang yang pemula seperti kita ini, yang masih pemula, itu intinya memahami terlebih dahulu. Baik, saya kembali bahwa membaca Al-Fatihah ini harus ya, dia tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Dan hal ini dituntut setiap rakaatnya. Ya, di setiap rakaat dan ya semua sholat yang kita sebutkan, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Bahkan sekiranya seseorang itu sholat dan membaca seluruh Al-Quran, ya, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dia baca semua, tapi dia tidak baca Al-Fatihah, ya, jumhur ulama mengatakan tidak sah, tetap tidak sah. Bahkan Al-Fatihah ini tidak bisa, artinya tidak diterima dengan alasan lupa, ya. Misalnya ada kata, saya lupa baca Al-Fatihah, ya. Mau ingat atau lupa, mau disengaja atau tidak, pokoknya tidak dibaca, tetap tidak sah, tetap tidak sah. Jadi harus bacaan Al-Fatihah ini harus di. Nah. Baik. Kecuali satu, ya, ada satu keadaan, ada satu keadaan yang Al-Fatihah ini dianggap gugur. Kapan Al-Fatihah ini dianggap gugur? Al-Fatihah ini dianggap gugur bagi masbuk, ya, bagi masbuk. Nah, sekarang apa definisi masbuk di sini? Jadi masbuk adalah al-masbuk alladzi adraka imamahu raqi'an. Ya, masbuk itu adalah yang mendapati imamnya dalam posisi ruku. Ya, dia membaca takbiratul ihram dan posisi imamnya sudah ruku. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya kita datang, kita masih mendapatkan imam itu berdiri? Ya, hanya saja kita masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, Al-Fatihah kita belum selesai, imam itu sudah ruku. Itu gimana hukumnya? Maka posisi ini juga, untuk posisi ini perlu dirinci. Posisi ini perlu dirinci. Kalau misalnya seseorang itu sudah datang dari tadi, masuk ke dalam sholat, kemudian dia terlalaikan, tidak membaca Al-Fatihah, dia sibuk misalnya membaca apa, imam sudah mau ruku, tapi dia sibuk membaca apa namanya, doa iftitah, ya, atau doa tawajjuh. Dia sibuk membaca sunnah, itu kan hukumnya sunnah. Dia tidak langsung membaca Al-Fatihah. Maka kita katakan dia tertinggal oleh imamnya membaca Al-Fatihah. Karena dia tadi adalah dalam keadaan lalai, sibuk dengan sunnah dan meninggalkan yang wajib, maka kita katakan wajib baginya untuk melengkapi, menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Dia tidak boleh langsung rukuk juga bersama dengan imam. Dia harus lengkapi bacaan Al-Fatihahnya itu. Walaupun imamnya itu sampai i'tidal,
ya, sampai sujud. Pokoknya dia wajib menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia dianggap lalai. Dia lebih mementingkan perkara sunnah dibandingkan rukun. Seharusnya dia ketika masuk sholat, dia langsung dia langsung membaca Al-Fatihah. Ya. Karena harusnya dia sadar bahwasanya imam ini sebentar lagi akan ruku. Jangan sibukkan dirinya dengan sunnah. Dia harus membaca Al-Fatihah itu dan menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya dia baru masuk dan memang sudah baca Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku, maka di sini kemudian kita katakan boleh baginya membaca sebagian Al-Fatihah saja. Ya. Karena memang dia tadi baru masuk, memang sudah baca Al-Fatihah. Hanya saja belum sempat selesai, imamnya sudah ruku. Maka kita katakan sisa bacaan Al-Fatihahnya itu terwakili oleh bacaan imam. Terwakili oleh bacaan imam. Baik. Apa lagi? Sebelumnya pembahasan tentang Al-Fatihah ini banyak. Agak panjang pembahasannya. Sekarang sudah jam berapa ya sekalian? 17. Hampir jam 6, Ustaz. Jam 6 ya. Kalau begitu kita gimana kalau kita sisakan saja pembahasan Al-Fatihah ini karena masih panjang ini pembahasan Al-Fatihah Ibu sekalian. Kalau saya mau selesaikan ini waktu juga tidak cukup. Gimana kalau kita tanya jawab saja? Ya. Kita manfaatkan tanya jawab dan sisa pembahasan Al-Fatihah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Fadol. Saya Ustaz. Ya, silakan. Rasulullah SAW. Begini Ustaz, yang saya menanyakan, ini kami pernah dapati di masyarakat tentang persoalan membaca Al-Fatihah ini. Misalnya di sholat Isya, imamnya ini agak panjang membaca surah, namun kemudian membuat sebagian jemaah langsung mengikuti imam sholat. Nanti imam sudah mau ruku baru mereka berdiri takbiratul ihram dan ruku bersama imam. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kondisinya seperti ini Ustaz? Misalnya Al-Fatihahnya dan yang lainnya. Ini sholatnya adalah sholat wajib. Iya Ustaz, sholat wajib. Sholat Isya ya? Ya, sholat Isya misalnya. Jadi kemudian itu di sholat tarawih juga Ustaz. Ya, jadi karena imamnya terlalu panjang, sebenarnya ini ada kesalahan pada kedua belah pihak. Salah pada imamnya, salah juga pada makmumnya. Ya. Imamnya dalam sholat fardu, dalam sholat berjamaah, hukum asalnya sholat berjamaah itu adalah diringkas. Itu antum harus tahu ya. Hukum asal sholat berjamaah itu adalah itu yang setuju. Ya. Kalau jamaahnya setuju. Kalau misalnya jamaah masjid antum suka yang panjang-panjang dan mereka setuju, sepakat, barulah antum panjangkan. Tapi hukum asalnya ya, selama tidak ada diketahui persetujuan dari jamaah, maka hukum asalnya adalah bersingkat berjamaah itu. Ya. Kecuali kalau antum sholat sendiri, terserah. Antum mau tamatkan Al-Quran dalam sholat bisa. Nah, tapi hukum asal. Jadi ada kesalahan pada imamnya tadi. Dia memanjangkan sholat. Ya. Dan makmumnya juga salah. Ya, makmumnya juga salah. Karena makmumnya istirahat kan. Jadi imamnya masih berdiri. Mereka duduk itu, duduknya mereka itu sudah di luar daripada gerakan sholat dan sengaja bergerak. Ya, sengaja bergerak seperti itu. Iya Ustaz, artinya duduk. Iya Ustaz, artinya mereka belum takbiratul ihram. Belum takbiratul ihram. Berarti mereka belum masuk sholat. Belum masuk sholat. Nanti menunggu imamnya
ketika sudah rukuk baru mereka masuk sholat. Ah gitu. Jadi sengaja masbuk gitu, Mak. Nah, sengaja ya Ustaz, sengaja. Artinya mereka menunggu di dalam masjid. Dulu. Paham sekarang. Jadi saya kira tadi mereka sudah masuk sholat bersama dengan imam. Cuma belum Ustaz. kalau seperti itu, kalau seperti itu modelnya, mereka jadi nanti mereka masuk ketika imam ruku ya, gitu. Iya Ustaz, sudah mau ruku baru masuk. Sudah mau ruku. Sudah ruku. Ya. Bisa. Kan sebenarnya Ustaz yang saya dapat. Iya. Ustaz, kenapa? Mohon maaf Ustaz, sebenarnya yang saya dapat kemarin itu sebenarnya imamnya tidak terlalu panjang dibaca, cuman menurut mereka panjang. Oh gitu. Ya, Masyarakatnya Ustaz, yang sebenarnya tidak terlalu panjang-panjang sekali. Nah, artinya orang sebagian masyarakat saja yang menganggap bahwa ini menurut mereka terlalu agak panjang seperti itu, Ustaz. Iya. Artinya intinya di sini adalah sengaja memasbukkan diri. Ya, ya kita katakan kalau di sah sholatnya ya tetap sah. Cuma ya kurang afdal saja. Ya. Karena tentu beda pahalanya orang yang hadir bersama dengan imam mulai dari takbiratul ihram sampai selesai dibandingkan dengan orang yang masbuk ya. Kalau masbuk yang tidak disengaja saja pahalanya kurang, apalagi kalau disengaja seperti itu ya. Makanya kenapa Nabi motivasi orang yang menghadiri sholat berjamaah dan tidak ketinggalan 40 kali sholat takbiratul ihram itu bersama dengan imam, itu kan pahalanya tidak apa pahalanya? Siapa yang ingat fadilahnya? Dibebaskan dari neraka kan? Dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari sifat kemunafikan. Jadi dia itu dianggap orang yang bukan munafik. Iya. Itu fadilahnya. Artinya adanya fadilah seperti itu menunjukkan pahala besar. Dan sengaja meninggalkan hal itu sesuatu ya. Walaupun kita katakan bukan dosa ya, bukan dosa. Tapi ya sangat rugilah orang seperti itu. Jadi kalau dari segi keabsahan sholat, ya kita katakan sholatnya masbuk itu tetap sah. Cuma memasbukkan diri di sini ya rugi dong. Ya, silakan. Masih ada? Sebelum Ustaz, masih ada satu pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang ini persoalan tentang membaca Al-Fatihah tadi. Kami masih bingung tentang dalil-dalilnya yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah Ustaz. Misalnya kan ada dalil juga yang mengatakan kalau kayak tadi kita mendapati ruku masbuk itu kan gugur rukun terhadap Al-Fatihah. Kemudian di riwayat yang lain kan diwajibkan. Kemudian kami bingung di sini Ustaz, kenapa itu dia bisa gugur sementara kemudian jika orang lalai dalam membaca Al-Fatihah tadi itu tidak bisa dikatakan gugur bacaan Al-Fatihahnya. Jadi dalam menggabungkan hadis-hadis seperti ini bagaimana cara kita memahaminya Ustaz? Pertama memang kita bingung karena kita bukan mujtahid, itu intinya. Ya. Jadi biarkanlah dalil ini urusan mujtahid. Ya. Artinya orang yang memang sudah sampai derajat mujtahid, para ulama ya, khususnya para mujtahid dari kalangan setiap mazhab, itu dalam menghadapi hal yang seperti itu mudah ya. Antum buka saja jawaban setiap mazhab, itu antum mendapati jawaban mereka lengkap ya. Hanya saja kalau kita sendiri yang berusaha memahaminya, bagaimana mengkompromikan dalil-dalil tersebut ya, apa modal kita. Makanya jangan paksakan diri. Perlu tahu diri ya. Kalau kita memang sebatas mukallid ya sudah, kita belajar baik-baik ya, bagaimana
para ulama. Kalau kita sudah mampu untuk beristihad, barulah kita beristihad, memahami. Jadi kalau kita mau sekedar memahami, bisa sekedar buka jawaban buku setiap mazhab dapat. Tapi kalau mau mengkompromikan sendiri berdasarkan kapasitas kita, nah ini butuh keilmuan, ya, butuh untuk menjadi seorang mujtahid dulu. Jadi kenapa bingung? Ya jawabannya seperti itu. Karena kita belum mujtahid. Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Ustaz. Tunggu, di sini ada pertanyaan dalam tulisan di chat. Apabila kita lupa membaca Al-Fatihah pada saat sholat sendiri, apakah sholatnya batal dan perlu diulangi sholat? Iya, sholatnya batal. Atau gini, ini perlu dirinci ya. Dia lupa membaca Al-Fatihah. Artinya dia sadar bahwa dia lupa kapan. Kalau dia sadarnya itu setelah sholat, setelah salam, baru dia ingat ternyata ada rakaat yang tidak baca Al-Fatihah. Baik rakaat pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya ya. Yang jelasnya dia ingat setelah salam. Maka kalau setelah salam, dia ingat setelah salam, maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wajib dia ulangi. Tapi kalau misalnya dia teringat bahwasanya tidak membaca Al-Fatihah, masih pada rakaat yang sama. Misalnya gini, masih rakaat yang sama ya. Dia tadi berdiri, lupa baca Al-Fatihah. Sekarang dia ruku. Nah, dia ruku sekarang masih dalam rakaat yang sama. Dia ruku, dia ingat ternyata belum baca Al-Fatihah. Dia langsung bangkit berdiri dan membaca Al-Fatihah. Takbiratul ihramnya tidak perlu dia ulangi. Kenapa? Karena itu dianggap sah. Yang tidak sah adalah berdirinya karena tidak membaca Al-Fatihah di situ. Jadi dia harus membaca Al-Fatihah, kembali dia langsung bangkit berdiri membaca Al-Fatihah sampai selesai, ya. Kemudian baru dia ruku kembali. Kemudian melanjutkan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia ingat pada rakaat selanjutnya, ya, di posisi yang sama. Posisi yang sama maksudnya adalah berdiri. Jadi dia sudah selesaikan satu rakaat, dia bangkit ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, dia ingat bahwasanya tadi di rakaat pertama ternyata dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka kita katakan dia baca Al-Fatihah pada saat itu, ya, di rakaat kedua, dan rakaat keduanya itu terhitung sebagai rakaat pertama dan rakaat pertamanya dianggap batal. Sehingga nanti dia menambah satu rakaat, ya, sebagai pengganti daripada rakaat yang lewat. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa rakaat keduanya itu terhitung rakaat pertama. Ya. Paham ya? Jadi rinciannya seperti itu. Baik, silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Ustaz. Ya, fadal Ustaz Subhan. Fadal. Menyambung tadi yang pertanyaan pertama, kalau misalnya imamnya terlalu lama bacaan Qurannya, kemudian kita yang makmum di belakangnya sebenarnya ada hajat yang mendesak untuk diselesaikan. Apakah boleh kita mufaraqah, Ustaz? Mufaraqatul imam, karena dia memanjangkan. Iya, karena ada hajat yang mendesak untuk misalnya mau ke bandara atau bagaimana, atau ada hajat misalnya yang lain. Baik. Boleh. Jadi itu alasan ya. Itu alasan boleh mufaraqatul imam. Dan sekira ini kisah yang masyhur ya, kisahnya Abdullah bin Mas'ud yang sampai ditegur oleh Nabi SAW kan. Sampai ada jamaahnya yang Abdullah bin Mas'ud kan memanjangkan sholatnya. Sampai ada jamaahnya yang lanjut sendiri sholatnya sampai selesai dan melapor kepada Nabi SAW. Yang ditegur oleh Nabi SAW siapa? Apakah jamaahnya atau Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud yang ditegur. Makanya ini yang saya katakan tadi bahwa hukum asal dalam sholat berjamaah itu adalah diperringkas. Ya, apalagi kalau pada tempat-tempat yang memang tempat umum ya, kita tidak tahu orang ini pada buru-buru
ya, di masjid pinggir jalan atau di terminal, ya, di bandara, itu tidak boleh kita kemudian seenaknya memperpanjang bacaan sholat. Ya. Jadi intinya bahwa bagi makmum tadi itu alasan yang dibenarkan dia mufarakatul imam. Caranya adalah cukup niatnya, dia memisahkan diri dari jamaah, bukan tempat, tidak mesti tempat. Tempatnya dia berdiri pada tempat yang sama, tapi dia melanjutkan saja gerakannya. Ya, jadi anggaplah dia menganggap dirinya sekarang sholat sendiri, bukan lagi ikut pada jamaah. Itu maksudnya mufarakatul imam. Dan ini kondisi yang dibolehkan. Jadi ada memang beberapa kondisi yang dibolehkan mufarakatul imam. Ya, ini salah satu. Syukran. Ya, afwan. Baik, mungkin terakhir ya, karena afwan ini saya lagi dalam safar menuju ke Nrekan dan saya masih di Baru ini, masuk Parepare. Saya mau lanjutkan perjalanan. Terakhir mungkin. Anas, Iya, silakan. Saya mungkin pertanyaan Anas secara umum saja. Ini kan mengenai kondisi di kampung Anas, yang menjadi imam itu ibaratnya para petua desa, Ustaz. Terus kebanyakan mereka itu banyak melakukan kesyirikan. Salah satunya itu mempercayai ada beberapa batu yang melindungi desa. Terus ada beberapa waktu di mana di satu hari di mana mereka melakukan kegiatan kesyirikan seperti menaruh makanan di beberapa tempat. Terus Ustaz, mereka ini yang menjadi imam, Ustaz, apa hukumnya, Ustaz, menjadi makmum di belakang mereka, Ustaz? Pertama, yang perlu dipastikan itu apakah perbuatan itu jelas kesyirikan, ya. Itu pertama. Jadi perlu konfirmasi khusus kepada pelaku-pelakunya itu apa maksud mereka melakukan hal-hal tersebut, ya. Karena bisa saja, karena gini, Pak, ini kan masalah keyakinan, ya. Dan kita ini bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang. Kadang perbuatan, tapi kadang maksud daripada pelakunya itu beda, ya. Maksud daripada pelakunya itu beda. Karena kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, khususnya dalam masalah fikih, itu mereka sampai benar-benar memastikan dulu apa maksud seseorang itu ketika melakukan. Ya. Jangan sampai keyakinannya itu tetap kepada Allah, hanya perbuatannya perbuatan bid'ah, dan itu tidak bisa, artinya dia yakini bahwa yang memberikan maslahat dan mudarat itu adalah Allah, hanya saja caranya mereka dengan melakukan hal yang seperti itu, dan itu adalah bid'ah, bukan kesyirikan. Karena maksudnya benar-benar adalah yang mendatangkan maslahat dan mudarat itu, yang memberikan pengaruh, ya, adalah selain Allah, ya, adalah makhluk-makhluk, batu, jin, dan seterusnya, ya. Itu barulah kita katakan kesyirikan. Nah, sebelum kita konfirmasi secara khusus mengetahui apa keyakinan orang tersebut, ini ikut sekalian belum bisa kita pastikan itu adalah kesyirikan, ya. Itu dulu. Itu harus diselesaikan dulu. Jadi masalah takfir, masalah menuduh orang melakukan kesyirikan dan konsekuensinya adalah dia kufur, ini permasalahan yang mudah, ya. Jangan tergesa-gesa lakukan dengan rasional, sebagaimana dijelaskan berdasarkan tulis membaca isi hati orang dan buatannya sama, tapi masalah keyakinan itu tidak bisa kita ketahui kecuali konfirmasi langsung kepada pelakunya. Setelah konfirmasi, barulah kita bisa menghukum. Sebelum konfirmasi, ya, namanya sesama Muslim itu hukum asalnya adalah husnuzon atau suuzon. Saya mau tanya. Husnuzon, Ustaz. Husnuzon. Hukum asal sesama Muslim itu husnuzon, ya. Jadi perkara ini
jangan dianggap remeh, ya. Dipastikan setelah semuanya jelas, ya, barulah mengambil langkah selanjutnya, menentukan sah tidaknya sholat di belakangnya. Kalau memang dia jelas adalah perbuatan kemusyrikan, maka itu adalah kekufuran yang konsekuensinya sholat di belakangnya tidak sah. Ya. Jadi kembali kepada permasalahan pertama dulu. Adapun masalah yang kedua itu mudah menentukan. Tapi masalah pertama ini yang menjadi tolak ukur masalah yang kedua. Sekali cukup Ibu sekalian, barakallahu fikum, wafaqakumullah. Doa antum semua. Ya. Kita saling mendoakan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu jalla wa ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa an yasta'min ta'at. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman disimpan. Nanti mungkin kalau atau kiranya antum bisa kirim rekamannya, itu lebih bagus. Supaya saya mau upload di YouTube. Ya. Baik, saya pamit ya.